Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital para siswa yang Bapak banggakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, para siswa diharapkan sudah mendownload lembar kerja peserta didik yang kemudian nanti itu dikerjakan setelah menyimak materi yang Bapak presentasikan ini. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32. Adapun kompetensi yang ingin dicapai dari pelajaran ini adalah: pertama, mampu membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 148 dan surah Fatir ayat 32 tersebut dengan baik dan benar, kemudian mampu menjelaskan artinya, dan yang ketiga adalah bisa menampilkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan. Baiklah, kita akan langsung ke pembahasan surah Al-Baqarah ayat 148 yang berisikan tentang anjuran berlomba dalam kebaikan. Ya, ini suratnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Baik, kita baca sekali lagi dari awal secara bersama-sama. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini nanti dibaca sampai benar-benar bagus bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Nah, selanjutnya ini tentang kaidah tajwidnya. Ya. Perhatikan. Nomor 1. Jadi ada bacaan di sini yang hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Itu cara membacanya seperti yang tertera ini, dan kita baca saja. Jadi cara bacanya adalah
walikulli wijhatun, walikulli wijhatun, sambil diulangi sendiri di rumah ya. Walikulli wijhatun, jadi ada tanwin di sini bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, itu suaranya masuk. Jadi tidak dibaca walikullin walikulli wijhatun. Yang kedua ada hukum izhar yang artinya jelas. Jadi tanwin yang ada itu harus dibaca jelas. Kita baca wijhatun hu, wijhatun huwa, seperti di sini ya, wijhatun huwa. Jadi suara domatanya atau tanwin ini jelas kedengaran ya. Wijhatun huwa. Yang ketiga adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah hurufnya ada 3, alif, waw, sama ya. Jadi kalau ada huruf yang jatuh setelahnya itu huruf mad tabi'i ini, maka harus panjangkan. Nah ini kebetulan ada huruf H ini jatuh setelahnya alif, maka dia harus dibaca panjang 2 harokat. Maka cara bacanya muwalliha, muwalliha. Nah, termasuk lam ini ya, lam ini ada jatuh setelahnya ya yang sukun, maka dia juga agak dipanjangkan. Jadi ada 3 huruf mad tabi'i, alif, waw, sama ya. Nah, ini 2 huruf mad tabi'i yang nampak di sini, ya dengan alif, muwalliha. Yang keempat adalah kalimat al-khairat. Al-khairat itu nama hukum bacaannya mad arid lisukun ya, yaitu ketika ada mad asli tadi yaitu alif waw ya, tapi dia posisinya di akhir ayat, maka dia harus boleh dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ini kebetulan adalah alif yang sebelumnya ta ini, jadi namanya mad arid sukun. Yang kelima matakunu, matakunu yaitu mad tabi'i tadi ada huruf waw dibaca 2 harokat, matakunu. Yang berikutnya adalah jami'an. Nah ini mad iwad, mad iwad ya, bacanya jami'a. Yang ketujuh itu adalah inna gunnah ya, gunnah itu didengungkan sedikit, dibaca dengung karena ada di sini tasdid ya, dibacanya inna. Nah yang berikutnya yang nomor 8 adalah Allah, mufakham, tebalkan lamnya itu ya, Allah, Allah, Allah ya. Yang ke-9 syai'in qadir. Ini masuk bacaan namanya hukum ikhfa, ikhfa. Jadi ini ada 9 bacaan tajwid ya. Kalau mau menguasai ini secara benar dan bagus, itu harus kita bahas satu persatu, mulai dari hukum bacaan tanwin ya. Tanwin itu an, in, un. Nah itu tanwin. Nanti itu ada hukum bacaan izhar, ada hukum bacaan idgham, ada hukum bacaan ikhfa, ada juga hukum bacaan iqlab. Belum lagi kita bahas masalah matnya ya. Nah ini ada pembahasan tersendiri ya, memahami hukum-hukum bacaan tajwid ini.
Tapi ini sebagai pengantar saja. Yang penting adalah bagaimana kalian itu bisa membaca ayat ini, ayat 148 dari surah Al-Baqarah ini secara fasih, secara benar tajwidnya dulu. Masalah nama hukum bacaannya itu nanti kita bahas secara khusus. Jadi kita ulang sekali lagi. Kita baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan, nanti diulang-ulang supaya bagus bacanya, ditirukan apa yang Pak Guru bacakan tadi. Jadi kalau sudah terbiasa membaca dengan benar sesuai tajwid, insyaallah di bacaan-bacaan juga akan mengikuti. Nah, ini arti mufradatnya, tinggal dibaca masing-masing, kemudian kalau bisa dihafalkan ini. Ada walikullin, terus seterusnya dibaca sendiri nanti. Ya, selanjutnya kandungan ayat ya. Kandungan ayat tadi Al-Baqarah ayat 118. Nah, ini kandungannya bahwa satu, setiap umat, kaum atau bangsa mempunyai kiblat atau syariatnya sendiri-sendiri. Yang kedua, hendaknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencari agama yang benar. Yang ketiga, bahwa penegasan Allah untuk setiap manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dan akan diadili sesuai dengan perbuatannya di dunia. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini itu ibaratnya kita menanam ya. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat kelak. Syukur kalau hukuman itu kita terima di dunia sehingga kelak di akhirat kita sudah tidak menanggungnya lagi. Tapi kalau itu ditangguhkan sampai di akhirat, nauzubillah min dzalik. Oke. Nah, perilaku apa yang sesuai dengan kandungan daripada Al-Quran soal Baqarah ayat 8 tadi? Ya, pertama adalah kita perbanyak amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, mengukir prestasi dengan amal soleh. Kemudian belajar semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi. Yang kelima, mengiringi usaha dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah semua amal soleh yang kita kerjakan tadi itu kita kerjakan ikhlas karena Allah. Selanjutnya kita iringi usaha tadi dengan doa, karena doa ini mukhul ibadah, induk dari segala ibadah itu doa. Karena doa itu yang bisa merubah ketentuan Allah, takdir Allah, percaya itu. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah usaha ikhtiar maksimal yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya ini bahasan ayat yang kedua ya, di surat Al-Fatir, itu tentang 3 kelompok umat Islam ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ayatnya kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Nah, itu ditirukan nanti bagaimana cara membaca yang benar seperti yang Pak Guru bacakan tadi. Ini bisa diulang-ulang lagi, direwin. Nah, kemudian artinya di bawah itu ya. Jadi kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, ini Al-Quran Surat Fatir ayat 32. Kita lihat slide selanjutnya, tajwidnya ya, hampir sama dengan yang tadi. Tinggal ditirukan saja. Ini yang baru adalah yang pertama ini ya, summa. Jadi kalau ada mim itu ketemu atau di situ diikuti oleh tasdid namanya ya, itu dibaca gunnah, didengungkan sedikit ya, 2 harokat. Summa, jadi tidak boleh dibaca summa, harus didengungkan summa. Nah, yang kedua izhar, nun mati ini ketemu ain, harus jelas bacaannya ya, nunnya min, jangan min gitu, jadi min ibadina. Yang ketiga bacaan idgham bi gunnah, dimasukkan tanwin ini ke dalam lam, zalimul li nafsih. Yang keempat bacaan idgham tamtsilain, yaitu mim mati ketemu mim ini, jadi dibaca wa minhum muqtasid, masuk mimnya ke mim yang depan setelahnya. Yang kelima izhar syafawi, yaitu hukum bacaan mim mati ketemu huruf hijaiyah selain mim dan ba, itu hukum bacaannya izhar syafawi, harus dijelaskan mim matinya itu wa minhum sabiq, wa minhum sabiq, ya itu ya. Nah, selanjutnya arti mufradat bisa dibaca sendiri ya, kemudian dihafalkan. Nah, ini kandungan ayatnya ya. Jadi Fatir tadi itu kandungannya adalah, pertama Allah mewariskan Al-Quran kepada umat Islam. Yang kedua, umat Islam itu terhadap Al-Quran menjadi terkelompok jadi tiga kelompok. Yang pertama kelompok yang mengenai diri mereka sendiri, yang kedua kelompok pertengahan, dan yang ketiga adalah kelompok yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Pecah menjadi tiga kelompok umat Islam dalam melihat Al-Quran itu. Yang berikutnya perilaku yang sesuai dengan surat Fatir tadi ayat 32. Nah, ini ya. Ya, demikian tadi ya pembahasan kita terkait dengan bahasan yang pertama ini tentang Al-Quran. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui WA ya, atau email juga boleh. Selanjutnya adalah nanti kalian mengerjakan LKPD itu ya, lembar kerja peserta didik yang sudah kalian dapatkan. Dan kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.